tetap tepuk tangan yang satria, teriakan haleluya. Haleluya. Lebih meriah haleluya. Roh Kudus hadir. Maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Terjadi. Aku terima. Aku terima. Aku mendapatkannya. Jalani itu Tuhan. Silakan duduk, saudara, silakan duduk. Bersyukur karena kasih karunia. Terima kasih tim BW yang luar biasa. Kita sudah sangat diberkati melalui pujian penyembahan. Sehingga Tuhan berkenan. Sehingga Tuhan nyatakan hadiratnya yang luar biasa. Siapa yang percaya, saudara, hadirat Tuhan tadi melawat setiap saudara. Angkat tangan saudara. Beri tepuk tangan saudara. Ya, saya sangat bersyukur saudara, sejak kemarin saya bisa melihat Roh Kudus itu berkarya luar biasa sekali. Itu di luar ekspektasi saya. Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Maka saya percaya, ya saudara, KA Jakarta akan dilawat dengan luar biasa, akan dibangkitkan sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, kemarin saya lihat Tuhan jamah, Tuhan lawat luar biasa. Selesai, saya diajak makan kumpul dengan timnya. Ya, Dokter Dani dan Dokter Clara, ternyata timnya juga luar biasa, saudara. Ya, sehingga saya ikut terbakar, saya ikut menyala-nyala, saudara. Kemarin saksiannya juga luar biasa. Tadi sebelum ke sini saya juga dengarkan kesaksian dari Pak Sartono, juga luar biasa. Dalam lawatan ngalami mujizat kesembuhan, saudara. Karirnya dibangkitkan, diperluaskan oleh Tuhan, luar biasa sekali. Mujizat dan new wonders terjadi senantiasa. Siapa yang percaya hari ini, itu bagian saudara juga, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Katakan aku percaya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Lah, kemarin saya salah sudah ketemu Ibu Widi, saudara. Wah, dilawat Tuhan. Sampai di rumah makan masih dilawat Tuhan. Saya minta untuk bersaksinya apa yang dialaminya, saudara. Sehingga sesuatu yang luar biasa sudah terjadi. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Loh, belum saya suruh berhenti kok berhenti toh, saudara. Lah, silakan. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya kasihi. Shalom. Nama saya Widi. Saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus sehingga saya boleh ada kesaksian kemarin mengalami lawatan Tuhan di KKR hari pertama, sungguh luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada Pak O, Ibu O, atas kesempatan yang sudah diberikan saya untuk bersaksi di tempat ini. Ketika saya sebelum datang ke KKR kemarin, saya sudah penuh dengan haus dan lapar. Pintu belum dibuka saja, kami sudah mengantri tunggu di depan. Karena saya mau duduk di depan, saya bilang saya mau mendapatkan jamahan Tuhan. Karena saya mau melihat api yang menyala. Saya punya kerinduan juga bahwa saya juga mau punya api yang menyala. Dan kemarin hari Kamis perayaan kenaikan Isa Al-Masih, saya mendapat satu lagu. Padahal lagu ini udah biasa. Fill me again with your spirit. Ya. Ketika WL ini nyanyi berulang-ulang, saya di situ mendapatkan satu rema dari Tuhan. Saya tumpang tangan dengan lagu itu, saya tumpang tangan saya. Saya percaya bahwa saya mau mengalami kuasa Roh Kudus, power yang dari Roh Kudus. Saya punya kerinduan datang ke tempat ini. Nah, kemarin Pak O sebelum memberitakan kebenaran firman, Pak O seperti tadi mengadakan pengurapan masal dulu. Dan ketika Pak O ada thought saya merasakan satu kuasa Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja menyalakan api yang sudah saya ini selama ini saya padam, dan saya bisa bangkit kembali, dan saya dengan menyala-nyala kembali dengan excitednya, menyala kembali sampai saya tidak berhenti juga.
Dan ada sesi pengurapan juga. Saya punya kerinduan lagi untuk didoakan nama Ibu Obaja. Saya melihat Ibu Obaja banyak lagi mendoakan. Tapi saya dengan memberanikan diri ketika udah mau selesai, saya naik kucuk. Saya bilang, saya mau didoakan. Tim Aser yang dari IR1 luar biasa, dia bilang, oh ya Ibu berdiri di sini. Puji Tuhan, saya dapat kesempatan untuk didoakan oleh Ibu O. Ketika Ibu Obaja mendoakan saya merasakan badan saya disetrum. Sampai saya gemetaran. Seperti ada setruman yang masuk ke dalam tubuh saya ini. Sampai tangan saya ini masih semuanya ada setruman. Setruman yang begitu kencang sekali. Sampai udah selesai, saya peluk Ibu O. Saya bilang, Bu O, saya disetrum. Saya bilang, terima kasih Bu O sudah doakan saya. Dan setelah itu udah selesai dari ibarat, saya nggak bisa berhenti. Tetap saya masih kayak begini. Masih tetap penuh dengan Roh Kudus tetap bekerja. Dan waktu itu saya bersyukur saya diajak oleh tim IR1, Pak Dani dan Ibu untuk dinner bersama dengan Pak O dan Ibu dan timnya. Dan saya di sana saya juga menyaksikan ketika saya ketemu beliau aja, saya masih nggak bisa berhenti. Saya masih gemetar ya Pak ya. Saya masih gemetar, masih tetap gemetar seperti ini. Puji nama Tuhan. Hari ini saya percaya kita pasti akan mengalami kuasa Roh Kudus yang lebih lagi. Oleh sebab itu saya menghimbau untuk kita semuanya buka hati kita. Benar-benar kita bisa merasakan kuasa dari Roh Kudus. Kita buka hati. Saya mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tepuk tangan yang meriah saudara. Dan saya lihat luar biasa sampai rumah makan masih bergetar terus. Dan saya percaya ada sesuatu yang sedang Roh Kudus lakukan dalam hidupnya. Sekali lagi beri tepuk tangan. Saya percaya bukan hanya Ibu Widi. Setiap saudara semua akan mengalaminya saudara. Itu luar biasa. Saya lihat kemarin saya saksikan juga Bu Guntur juga ngalami gitu. Bu Guntur itu berjam-jam. Bahkan dia minta berhenti saja nggak bisa. Bu buat saya itu jadi seperti mabuk berhari-hari malam. Sampai Indonesia masih mabuk saudara. Tapi sekali lagi Tuhan itu dahsyat. Ya bukan hanya masalah lawatannya saudara. Sebetulnya yang penting adalah efeknya. Hasilnya itu apa? Kalau hanya manifestasi saja tidak terlalu penting, saudara, betul nggak? Tapi hasilnya, ya kita dengar kemarin Bu Guntur, saudara, dapat lawatan, tangkap apinya, saudara. Sampai sekarang dia terus menyala-nyala. Sampai sekarang Bu Guntur terus berkobar-kobar, saudara. Apinya itu konsisten terus. Saya cerita, saya seperti diambil beban di dalam hati saya. Sampai sekarang juga sama, menyala, saudara. Ditanggalkan selaput yang menutupi di dahi saya. Sehingga hikmat itu mengalir, saudara. Oh, pembukaan itu mengalir terus, saudara. Banyak sekali, saudara. Kemarin Pak Tri yang saya saksikan juga sama, saudara. Waktu lawatan dapat rema, masuk STT, saudara. Sekarang malah dia aja sungguh-sungguh percaya dia masuk STT, akhirnya jadi rektor, akhirnya jadi ketua yayasan STT, sekarang jadi ketua divisi, saudara. Itu level 2 di gereja kita. Yang penting adalah hasilnya. Mulai dipakai. Burita itu dilawat, saudara, masuk dalam dimensi roh. Dia diberi oleh Tuhan Alkitab Mas. Maka sampai sekarang sampaikan firman dan diurapi luar biasa. Saya doakan setiap saudara, kejarlah Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya. Dengan cara apa bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Yang pasti Tuhan akan melawat. Yang pasti Tuhan akan menjungkir balikan beban. Yang pasti Tuhan akan menyembuhkan. Yang pasti Tuhan akan bangkitkan kita untuk satu tujuan ilahi yang luar biasa sekali. Dan saya percaya itu akan terjadi hari ini. Dan seterusnya akan lebih lagi. Dan lebih lagi. Satu hal yang perlu saya ingatkan, nomor satu selalu dari kemarin, lapar dan haus akan Tuhan. Kalau hanya lihat saja
belum tentu saudara bisa dapat saudara. Kita datang bukan hanya untuk lihat, kita datang bukan hanya untuk mendengar, tapi kemarin kita datang catch the fire. Betul? Catch the fire. Tangkap apinya, terima apinya, bawa pulang apinya. Karya Roh Kudus akan membangkitkan hidup kita sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa tangkap apinya, saudara bisa tangkap pengurapannya, saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah, saya senang kalau kemarin saudara temanya catch the fire atau tangkap apinya. Saya rasa hari ini Tuhan berikan firman Tuhan berlanjut, saudara. Kalau kemarin tangkap apinya, hari ini adalah ya jaga apinya. Apa saudara? Jaga apinya saudara. Sudah dapat api dari Tuhan, dijaga, dijaga, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala saudara. Saya percaya itu pesan yang sangat penting bagi setiap kita. Karena ada banyak orang kadang-kadang sudah tangkap apinya waktu KKR, itu luar biasa sekali. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sudah hilang saudara. Waktu ikut saudara, oh di KKR dijamah luar biasa sekali, tapi nggak tahan lama. Bahkan ada yang ikut saudara melayani transfer, ya waktu dia tumbang tangan, orang lain juga dijamah oleh Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa sekali, tapi nggak lama kadang-kadang hilang. Hari ini khususnya kita harus belajar, sekali tangkap, sekali dapat, jaga terus, berkarya dalam hidup kita, mengalir terus dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya itu akan membuat kita bangkit. Sekali maju tetap maju, saudara. Sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan, saudara. Sekali melayani tetap melayani, saudara. Sekali menyala-nyala tetap menyala-nyala, saudara. Dan saya percaya itu kan dibawa lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih naik lagi. Tapi sekali lagi tetap sama. Yang pertama saya ngulangi sedikit, tangkap apinya. Yang pertama apa saudara? Tangkap apinya. Kata yang pertama apa? Tangkap apinya, saudara. Saya awali dengan pembacaan dulu Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5, saudara. Kisah 1 ayat 4 dan 5. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, kamu telah mendengar daripadaku bahwa sebab Yohanes membaptiskan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus ingatkan ya janji dari Bapa, saudara, ya bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jangan pergi, ya tunggu di situ, saudara. Oh sungguh-sungguh ya ada perpenuhan, lawatan daripada Tuhan. Dan saya bersyukur mereka sungguh-sungguh menanti-nantikan, saudara. Ya Kisah Rasul 1 ayat 14 sekarang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya bersyukur mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menanti-nantikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ke-6, 7, 8, 9 sampai yang ke-10. Dan sungguh-sungguh sampai hari ke-10 mereka dilawat luar biasa sekali, saudara. Itu sebabnya kita mengadakan acara seperti ini. Jumlahnya 10 hari, saudara. Sebetulnya seperti apa yang ditulis di situ, saudara. Oh 10 hari saudara datang, 10 hari saudara nantikan lawatan Tuhan, zaman dari Tuhan, saudara. Sentuhan ilahi, pengalaman-pengalaman supernatural yang daripada Tuhan. Apinya dinyalakan, saudara. Ada yang hari pertama sudah dijamah luar biasa sekali, tapi juga ada yang hari kedua, saudara. Ada yang hari ketiga, saudara. Tapi ya itu tergantung Tuhan. Tapi saya percaya untuk KKR 10 hari ini, saya doakan semua saudara akan terima lawatan Tuhan yang membangkitkan hidup saudara, dan itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya bersyukur mereka tidak pergi, saudara. 120 orang tetap di situ. Tetap di situ. Saya nggak tahu dulunya jumlahnya berapa, tapi saat itu jumlahnya 120. Kalau dulunya 1000, yang pulang yang sudah nggak dapat apa-apa, tapi yang terus mereka sepakat di situ, saudara. Dan mereka mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Nah, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, janji Tuhan digenapi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Janji Bapa pasti genapi, janji Tuhan pasti digenapi. Yang penting kita, saudara, Tuhan itu pasti. Hanya kadang-kadang manusia yang enggak pasti. Awalnya percaya, tapi kadang-kadang di tengah jalan sudah kehilangan iman, di tengah jalan sudah meninggalkannya, saudara. Sudah tidak memperjuangkan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara tetap setia, pegang janji Tuhan dalam hal apapun, dalam hal jodoh, dalam hal anak, dalam hal pekerjaan, dalam hal finansial, dalam hal kelompok sel atau pelayan saudara, janji Tuhan pasti. Janji Tuhan pasti. Janji Tuhan pasti, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Janji Tuhan itu digenapi. Maka sejak saat itu hidup mereka berubah. Saudara baca terus di rumah akan banyak sekali. Mungkin saya bacakan juga boleh. Kisah Rasul 2 ayat 12 sampai 14. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah. Maka apa, saudara? Bangkitlah. Siapa yang bangkit? Petrus berdiri. Dengan apa? 11 rasul itu, bukan hanya Petrus, semuanya rasul-rasul yang ada di situ bangkit berdiri, dan dengan suara nyaring. Suara apa, saudara? Nyaring. Ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Mereka itu berubah tiba-tiba. Dulunya mereka tertekan, dulunya mereka itu penakut, saudara. Hanya ada wanita aja berkata pada Petrus, Petrus, kau ini murid Yesus. Wah, jangan ngawur, aku bukan murid Yesus. Ada tentara juga, setiap kali orang berkata dia enggak berani ngaku, ketakutan. Sampai dia pergi sebelum ayam berkokok 3 kali, sudah menyangkal 3 kali, saudara. Hanya seorang gadis kecil aja enggak berani mengaku. Tapi pada waktu itu, saudara, orang banyak, saudara, begitu penuh, saudara, mengira mereka mabuk, saudara. Ya, tapi dia berani bangkit berdiri, bukan. Lalu dijawab dengan suara nyaring. Hidupnya berubah, mentalitasnya berubah, penakut menjadi pemberani, saudara. Tertekan menjadi berkobar-kobar, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Saya juga percaya setiap saudara selama 10 hari, saudara pulang beda. Saudara pulang beda. Saudara pulang beda. Saudara pulang beda. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kisah Rasul 2, 41, 42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, saudara. Bukannya sifatnya berubah, saudara. Bukan hanya mentalitasnya berubah, saudara. Perkataannya sekarang ada kuasa. Waktu mereka sampaikan firman Tuhan, waktu mereka bersaksi, perkataannya ada api yang menjamah setiap orang yang mendengarnya. Ada kuasa yang menjamah sampai orang dibukakan, sampai orang dijamah. Sampai saat itu ada 3.000 orang yang dijamah, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ambil langkah baptis. Dulunya perkataannya nggak ada kuasa. Ada seorang ibu dulunya, saudara, yang minta untuk anaknya yang dirasuk setan supaya bisa dilepaskan. Mereka tidak bisa, tidak berdaya. Sampai ibu ini bawa pada Yesus. Guru, aku sudah bawa pada murid-muridmu, nggak ada yang bisa. Maka dibawa pada Yesus, saudara, diusir. Mereka mengalami banyak, saudara, seolah tidak berdaya. Perkataannya nggak ada dampak, perkataannya tidak ada arti. Tapi setelah mereka dilawat oleh api Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, api Pentakosta hingga pada mereka, perkataannya penuh kuasa.
Saya juga percaya, saya doakan, saya imani, saya percaya perkataanmu akan ada kuasa. Bukan lagi disepelekan orang, karena ada kuasa. Kesaksianmu akan ada kuasa, saudara. Oh, pelayananmu akan ada kuasa luar biasa. Bahkan mereka jadi orang bertekun tiap hari. Mereka kumpul ya dalam pengacara rasul, bertekun luar biasa sekali. Saya tambah satu lagi, pelayanan penuh dengan kuasa dan mujizat. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia megang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Sejak itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji-muji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Hanya pelayanan berubah. Saya imani, saudara, di gereja kita dimanapun, di setiap kota, khususnya saat ini di Jakarta, saudara, baik di Pik, baik di Soho, saudara, baik di Tangerang, akan ada satu yang luar biasa. Selesai 10 hari akan lihat api yang menyala-nyala. Setiap jemaatnya menyala-nyala, setiap lainnya menyala-nyala. Kuasa mujizat dinyatakan luar biasa. Orang berdosa datang, pulang bertobat, sudah bertobat, saudara. Orang sakit datang, pulang sudah sembuh, saudara. Orang beban berat, pulang, ya bebannya sudah dijungkir balikan. Ada sesuatu yang luar biasa. Maka orang akan berbondong-bondong datang. Saya percaya, saya melihat ini ada sesuatu yang luar biasa. Sejak awal dimulai kemarin saya sudah lihat Roh Kudus sedang berkarya luar biasa. Di mana-mana, Mas Yose Bu Susan melayani di Surabaya, ya lawatan Tuhan berkarya luar biasa. Kemarin Pak Jo Bunita melayani di Samarang, luar biasa sekali. Tuhan berkarya. Di Solo saya dengar juga, wah dilawat luar biasa. Lapadanus, inilah saatnya, inilah waktunya kebangkitan, kebangunan rohani yang dahsyat luar biasa. Kita alami, saudara, sejak pulang dari Toronto juga sama, tiba-tiba semua bergerak, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa sekali. Tangkap, catch the fire, saudara, tangkap apinya. Tangkap apinya. Hari ini kenapa saya ulangi sedikit, saya mendorong setiap saudara, hari ini juga berusaha tangkap apinya. Tangkap apinya, tangkap apinya. Ada usaha, ada perjuangan, saudara. Lapadanus, tangkap apinya. Kalau saudara sungguh-sungguh bergerak berjuang, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Kalau kemarin saya banyak bicara tentang waktu di Ronto, di luar lawat luar biasa. Hari saya mau bicara sedikit cerita tentang waktu kita. Ya, saya dibawa oleh Tuhan di Bogota. Di mana, saudara? Di Bogota. Saya itu suka belajar, saudara. Satu kali ada seorang teman saya, saudara, ini di Bogota, saudara, waktu saya di sana, yaitu Cesar Castellanos. Ya. Kalau ini ya ibadahnya mereka seperti di gor gitu, saudara, ya. Ada pointernya seperti di gor itu, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Lihat ini dulu juga boleh gambarnya. Ini Cesar Castellanos, saudara. Ya, kalau ini siapa? Ayo, sebelah kiri siapa? Siapa, saudara? Pak Tejo. Kalau yang biru itu siapa? Kacongnya Tuhan. Loh, betul, saudara. Jadi kita ketemu, kita ngobrol bersama-sama. Tapi saya mau cerita pengalaman. Bagaimana saat itu kita bisa tangkap sesuatu di Toronto. Saudara sudah dengar ya, waktu di Toronto, saudara. Di kemarin di mana? Ya, Toronto itu, saudara. Berjuang, sudah tangkap. Di Toronto juga sama. Ya, terima kasih Mas Yose. Tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Jadi saudara, saya itu suka belajar supaya tangkap sesuatu sehingga sungguh-sungguh bisa mempersembahkan yang terbaik, saudara. Bisa dipakai Tuhan, saudara. Lakukan yang terbaik, jadi berkat bagi jemaat. Jadi waktu ada satu hamba Tuhan yang memberitahukan saya, Pak,
sekarang itu sedang ada kegerakan Komsel, yaitu di Bogota. Dia cerita tentang kelompok saya di Bogota mengalami pelipat gandaan yang luar biasa sekali. Lalu dia berkata, "Ya Pak, kita mau pergi. Pak Obaja ikut." Saya itu memang suka belajar, saudara, tapi harus ikut orang. Kalau pergi sendiri tidak bisa. Karena apa? Nah, nggak bisa bahasa Inggris, saudara. Jadi saya selalu ikut orang. Kalau ke Toronto itu juga ikut rombongan. Bukan saya pergi sendiri, saudara. Sekalipun bersama tim, tapi ikut. Nah, sekarang saya rindu belajar, saudara. Pergi sering nggak bisa, saudara. Lalu ada yang ngajak. Senang saya, saudara. Oke, saya mulai atur. Jadwalnya saya atur semua, saudara. Yang lainnya saya geser dulu, saudara. Sehingga saya siap untuk berangkat. Saya sudah persiapkan semua. Ikut rombongannya. Ya, teman saya Mbak Tuhan. Tapi saudara, kurang 3 hari saya ditelepon oleh sekretarisnya. Ngomong apa? Siapa pernah dengar? Ngomong apa? Pak Obaja, pendetaku nggak jadi. Loh, lah gimana saudara? Sudah siap semua kok, saudara. Kira-kira kurang 3 hari dikasih nggak jadi. Saya bilang, loh gimana? Nggak jadi. Lah memang nggak jadi kok. Tapi pendetaku ngomong, Pak Obaja disuruh tetap berangkat. Nah gimana saudara? Dia nggak jadi, mau baca diminta tetap berangkat. Saya ngomong dengan, ya saya kata juga, loh saya berangkat itu karena mau ikut kok. Saya pergi sendiri nggak bisa kok. Sekarang disuruh berangkat sendiri saudara. Ya dia ulang lagi. Tapi pendetaku ngomong, mau baca dimantu berangkat saudara. Nah saya sebenarnya menolak. Tapi Roh Kudus itu dorong saya, pergi saudara. Ya, lalu saya tanya, lah kalau pendetanya nggak berangkat, stafnya ada yang berangkat nggak? Saya tanya gitu saudara. Kan mereka itu karena rombongan dari gerejanya gitu saudara. Oh ada. Saya bilang, wah puji Tuhan. Ya sudah, saya ikut timnya saja. Pendetanya nggak ikut, tapi kan ada staf gembalanya. Saya ikut saja. Mereka bisa ya, bahasa Inggrisnya bisa ya. Lalu dijawab apa? Siapa tahu lagi? Ada yang pernah gitu. Dia berkata, nggak bisa. Dengan Pak Obaja bahasa Inggrisnya masih lebih baik Pak Obaja katanya. Dan semua ini belum pernah ke luar negeri katanya. Belum pernah keluar negeri, nggak bisa bahasa Inggris. Justru malah stafnya mau diikutkan saya saudara. Loh gimana dah? Kok terbalik-balik saudara. Tapi hebatnya Roh Kudus tetap berkata, pergi. Karena saya selalu belajar berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya ikut Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Hanya ya sudah, hanya bisa ya. Saya berangkat karena memang Roh Kudus terus dorong. Pergi saudara. Sudah saya tetap berani berangkat saudara. Lalu sampai hari hanya saudara, kurang 1 hari, 2 hari saudara. Dikatakan Pak Obaja, puji Tuhan, pendetaku jadi berangkat. Kalau saya jadi saya gimana? Senang saudara. Saya puji Tuhan, saya juga ngomong gitu. Jadi berangkat ya, jadi. Tapi lah ada tapinya itu loh saudara. Yang repot gitu saudara. Jadi tapi apa? Kita nggak bisa dapat tiket bersama. Jadi pendetaku dan stafnya pesawat sendiri lewat Jerman kalau nggak salah mereka. Saya dicarikan tiket berangkat sendiri. Nah gimana lagi saudara? Malah saya sendirian saudara. Disuruh berangkat sendiri pakai China Airlines saudara. Yang dari Taiwan saudara. Wah gimana? Sudah harinya sudah dibelikan. Ya mau tidak mau kan berangkat saudara. Betul nggak saudara? Padahal nggak bisa bahasa Inggris saudara. Jadi saya harus dari Solo terbang Jakarta dulu saudara. Karena harus semua dari Jakarta saudara. Dari Jakarta ke Taipei saudara. Setelah di Taipei transit ganti pesawat saudara. Taipei masih oke lah. Dikit-dikit masih bisa loh saudara. Sampai di LA. Sampai di LA harus nginep 1 malam. Lah gimana saudara? Untung saya punya teman pendeta di LA. Saya telepon tolong ya. Saya dijemput ya. Saya itu ya transit di sana nginep 1 malam saudara. Lalu besoknya berangkat lagi ke Bogota saudara. Ya pergi sendiri saudara. Dari Solo sampai Jakarta sendiri. Sampai Taipei sendiri. Sampai LA sendiri. Sekarang dari LA sampai Bogota sendiri. Gak bisa bahasanya saudara. Tapi ya gimana lagi? Luar biasanya Tuhan itu memberi keberanian yang luar biasa. Nekat saja pokoknya gitu saudara. Nekat. Setelah sampai di sana, saya turun kalau mau masuk imigrasi tahu saudara. Betul enggak? Saya antri.
Sementara saya antri, tiba-tiba ingat. Biasanya kalau mau masuk, biasanya ya, mesti ada formulir untuk imigrasi, betul nggak? Biasa tulis ini macam-macam gitu. Saya kok nggak punya ya? Tadi di pesawat kok nggak dikasih ya? Apa waktu saya tidur dibagi saya nggak dapat ya? Lalu saya tablet depan saya, gitu. Mau ngomong apa saya? Untuk Inggrisnya nggak bisa itu, saudara. Sudah ingat sedikit saja, saya tepuk yang depan saya, form. Maksudnya gitu, saudara. Maksudnya formulir. Saya tuh nggak punya. Di mana dapat formulir? Yang di depan saya tengok saya diam saja itu, saudara. Saya ngomong form didiemin. Tanpa saya tepuk yang di belakang, form. Ya diam semua. Enggak. Setelah itu saya baru sadar, mayoritas itu ada orang sana nggak bisa Inggris, bisanya Spanyol. Dia yang nggak bisa Inggris, nggak ngerti juga, jadi nggak connect. Loh betul saudara. Ya sudah gimana lagi, sudah sampai itu, akhirnya sampai saya, sudah paspor saya taruhkan saja. Hebatnya Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan itu menyertai. Saya diam saja, bukan tok keluar, nah, gitu saja. Sudah keluar juga sama. Ambil bagasi, saudara, bagasi sudah saya ambil. Mau keluar, lolos mudah sekali. Lalu di depan saya dijemput pendeta, teman saya jemput gitu, saudara. Waktu saya keluar dia tanya, Pak, kopernya dibongkar atau tidak? Saya ngomong dibongkar apa? Saya ngomong nggak ada apa-apa itu. Ya saya ambil koper saja, ya enggak tahu ya lewat saja pintu, enggak apa-apa itu. Karena ada malaikatnya. Kenapa dia tanya, saudara? Dia berkata kemarin kita rombongan, semua koper dibuka, dibongkar semua, saudara. Maka dia mikir ini obat sendirian, nanti dia tanya macam gimana. Saya ngomong nggak tahu, aku nggak dibuka, ya jalan saja. Sebab bersama Tuhan. Saudara senang loh, tapi ini petualangan yang luar biasa karena setelah di sana, saudara tahu nggak berhari-hari, saudara. Saya duduk itu apa ya? Kalau orang Solo ndelongok bisa. Lah karena khotbahnya bahasa Spanyol, diterjemahkan bahasa Inggris. Inggris gak bisa apalagi Spanyol. Betul itu saudara. Khotbahnya bahasa Spanyol, diterjemahkan Inggris. Teman saya ini saya nggak sulit. Dia sendiri juga ingin belajar, betul nggak? Wah ini baru ke sana memang mau belajar. Bukannya orang yang pernah toh. Ini baru ada gerakan. Ya sudah, saya dengerin saja. Saya doa dalam roh. Saya tanggap dalam roh saja. Tapi ya tetap gak ngerti saudara. Setelah selesai saja, saya baru tanya-tanya gitu. Sebisanya saudara. Baru tanya-tanya sebisa. Tapi gak bisa. Jadi sesungguhnya itu gak ngerti saudara. Tapi ada satu pengalaman. Karena saya suka belajar seperti itu. Satu hari waktu sesi pas jam makan. Sebelum sesi terakhir itu saudara. Cesar Castellanos pendeta yang berkata. Saudara, hari ini saya mau doa impartasi. Kalau saudara yang butuh impartasi, tunggu di sini. Yang enggak boleh makan. Semua rombongan tim kita, semua rombongan yang lain makan siang. Saya enggak mau makan. Betul saudara? Saya enggak makan, sendirian maju. Betul, saya nggak ikut makan, sendirian maju. Saya itu tahu, saudara, arti pengurapan. Saudara dengar dulu, saya itu tahu arti pengurapan. Semua makan, saya nggak makan, saya maju. Saya buka hati, saya lapar dan haus. Waktu impartasi, ngerti nggak ngerti, pokok saya terima saja. Amin sudah, saya tangkap aja. Ngerti nggak ngerti, diterima saja. Ngerti nggak ngerti, diterima saja. Ngerti nggak ngerti, diterima saja. Betul. Jadi waktu pulang, saya itu sebenarnya nggak banyak ngertinya, sedikit sekali. Tapi hebatnya ya, waktu saya tangkap pengurapan, saudara dengar dulu ya. Ini penting. Sepanjang jalan dari sana, saudara ngalami lagi. Dari Bogota ke LA sendirian, saudara. Dari LA sampai Taipei sendirian lagi, saudara. Taipei ke Jakarta sendirian lagi, saudara. Ya Jakarta ke Solo sendiri. Tapi saudara dengar. Sepanjang perjalanan saya hanya bersama Roh Kudus. Roh Kudus itu singkapkan hikmat. Roh Kudus itu bukakan. Roh Kudus itu bukakan.
Saya nggak belajar di mereka karena nggak bisa bahasanya. Tapi karena ada pengurapan, Tuhan berkata, pengurapan itu akan mengajarkan kepada kita. Waktu kita baca tiba-tiba terbuka. Waktu kita mulai ya nggak ngerti tiba-tiba Tuhan berikan pengertian. Pulang saudara, saya buat buku, saya ajarkan kepada jemaat. Pulang itu saya ajarkan saudara. Saya ajarkan tidak persis sama dengan sana. Karena saya nggak ngerti. Ya itu sana namanya G12 saudara. Saya di Solo beli prinsip 12. Ternyata setelah itu terjadi breakthrough. Ternyata dari kebangunan rohani. Wah, kelompok saya kita bangkit. Kelompok saya kita menyala-nyala. Lalu Tuhan perintahkan buat konferensi gereja saya internasional. Saudara tepuk tangan. Tapi saya gak tepuk tangan itu waktu. Saya bilang, Tuhan, saya gak bisa bahasa Inggris kok buat konferensi gereja saya kok internasional. Gimana? Bahasa Inggris gak bisa kok internasional, gimana? Lalu Tuhan berkata pada saya apa? Itu Cesar Castellanos khotbahnya Spanyol. Betul gak? Nyatanya ya bisa. Orang Jepang datang. Orang ya Australia datang. Oh, kamu dari Indonesia datang, semua bisa datang. Sama, kamu memang gak bisa. Tapi aku yang membuat Cesar Castellanos jadi bisa. Aku juga yang akan membuat kamu jadi bisa. Betul saudara, tangkap. Dan akhirnya kita taat saja saudara. Ya kita buat ya konferensi gereja saya internasional saudara. Lalu kita buat selebaran, kita bagikan saudara lewat apapun saudara. Dan saya kaget. Saudara, kenapa? Dulu itu hampir tidak ada orang luar negeri, hamba Tuhan luar negeri ya, datang Indonesia untuk belajar itu hampir nggak ada. Yang ada pendeta Indonesia datang ke luar negeri untuk belajar. Dulu itu hampir nggak ada saudara. Orang Indonesia itu yang belajar di luar negeri, hamba Tuhan negeri ke Indonesia nggak. Tapi itu waktu tiba-tiba dari mana-mana itu nggak tahu dengarnya gimana. Pokok mereka bisa dengar, mereka bisa datang dari Singapura, dari Malaysia, saudara, dari Hong Kong, saudara, dari Eropa, saudara, dari Jepang, saudara, dari mana-mana datang, saudara, dari Korea datang, dari Australia datang, saudara. Saya sampai kaget dari Taiwan, saudara, tahu nggak? Sampai charter pesawat sendiri. Charter pesawat sendiri loh saudara. Ke Solo untuk datang loh saudara. Kita itu terkaget-kaget. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tuhan. Semua itu hanya Tuhan saudara. Bukan kita. Itu hanya Tuhan. Jelas sekali. Saya aja nggak berani. Karena memang nggak bisa. Tapi waktu Tuhan berikan pewahyuan. Waktu Tuhan berikan rema. Dan waktu kita berani taat. Waktu kita berani melangkah. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan saking ya banyaknya itu sampai panitia tanya, Pak, ini sudah melampaui target. Ya sudah penuh. Tapi yang daftar masih banyak. Gimana Pak? Diterima atau tidak? Menurut saudara diterima atau tidak? Terjadi pro dan kontra. Yang satu diterima. Yang satu terima, ngomong gampang. Ini ngurusi orang sekian banyak, cara gimana? Hotel masih oke, saudara. Jemputnya itu waktu ngurusin jemput itu, saudara. Karena baru pertama kali. Jemputnya gimana, saudara? Makannya gimana? Pokok semuanya lah, saudara. Lalu saya doa dengan Tuhan. Tuhan, ini gimana? Sudah over melampaui ya target yang kita, saudara. Lalu Tuhan ngomong apa? 5 roti, 2 ikan. Tetap saja murid-murid berkata, suruh mereka pergi kampung. Cari makan sendiri. Tapi Yesus berkata, beri mereka makan. Beri mereka makan. Beri mereka makan. Itu saya taruh di panitia-panitia sudah tahu semua. Hanya kita tetap buat saudara. Dan luar biasa dari Jakarta banyak saudara. Sampai waktu sudah datang Jawa menyala. Pulangnya itu saya nggak tahu berapa gerbong kereta api. Itu peserta semua. Jadi sudah selesai 3 hari, sesinya sudah habis. Kata mereka saudara, pulangnya naik kereta api, 1 gerbong, di situ tambah sesi lagi, sesi kesaksian. Tangkaplah saudara, saya percaya ada sesuatu yang sedang diserahkan Tuhan
untuk gereja kita. Ada sesuatu yang disediakan Tuhan untuk setiap saudara. Saudara, baik itu di bidang pelayanan, baik itu di dalam bisnis saudara, baik itu di dalam apapun dalam kehidupan saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Lawatan bukan hanya main-main. Lawatan punya tujuan ilahi yang luar biasa. Dan saudara akan lihat perkenan Tuhan, karya Tuhan luar biasa. Saya ingat tiba-tiba Dr. Dani, Pak Dani ngomong dulu, waktu itu saya di jamaah Tuhan dapat bahasa roh gitu saudara. Ya tiba-tiba bahasa roh, nggak mudah loh saudara. Di Solo ada satu lagi saudara, dokter juga saudara. Jadi pertama lawatan itu saudara, saya mimpin karena dia ikut singer, duduk karena penuh semua di bawah. Saya doa seperti tadi, sempat doa juga. Waktu saya doakan saya ikut kaget. Dia duduk loh saudara. Duduk itu orang Solo ngomong apa ya? Mentul, bahasa Indonesia apa ya? Mantul gitu. Dia kaget sendiri saudara. Tilawat luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa akan dilakukan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu saudara, jamnya kok cepet banget ya saudara ya. Nggak apa-apa, pokoknya nggak sampai besok. Tak jamin nggak sampai besok. Lalu yang kedua, ya tadi tangkap ya apinya ya. Besarkan apinya. Katakan, besarkan apinya. 1, 2, 3. Besarkan apinya. Bukan dapat kecil-kecil. Besarkan apinya sebesar mungkin. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dikatakan jangan kendor, tapi biarlah rohmu apa? Menyala-nyala. Bukan sekedar biarlah rohmu menyala, bukan. Kata-kata biar rohmu menyala dengan biarlah rohmu menyala-nyala itu beda. Menyala-nyala itu berkobar-kobar. Menyala-nyala itu besar. Apinya besar. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bukannya sekedar dapat, tapi dapat sesuatu yang luar biasa. Sampai terobosan yang luar biasa. Sampai menyala-nyala yang luar biasa. Lalu layani Tuhan. Maka engkau akan lihat api Roh Kudus akan mengalir. Api Roh Kudus akan bergerak. Api Roh Kudus akan berkarya luar biasa dalam hidupmu saudara. Dalam pelayananmu. Kalau apimu saudara terus berjuang makin besar. Saya pernah mengajar saudara, ya seperti orang kalau memanasi air. Saudara lihat ya, orang manasi air misalnya panci. Saudara manasi air, ya air yang mau dipanasi itu dingin, gerak apa enggak? Enggak gerak saudara, enggak gerak. Harus apa? Supaya bisa mendidih. Dipanasi saudara. Ya sampai mendidih. Ada orang berkata, Pak, anggota komselku sulit sekali apa? Diajak gerak tidak mau kok. Nah itu saudara manasinya kurang. Loh betul saudara, manasinya kurang. Yang pertama kamu harus punya api. Kamu harus punya api yang besar. Dengar saudara, kalau kamu nggak punya api nggak bisa manasi anggotamu. Kamu nggak bisa manasi keluargamu. Kamu harus punya api dulu. Yang kedua apinya yang besar. Kalau kecil saja nggak bisa. Air dingin saudara ya. Misalnya lah 30 derajat, 20 derajat. Nggak bisa gerak. Dipanasi sampai 40 derajat. Sampai 50 derajat. Dipanasi terus. Sampai 60 derajat. Dipanasi terus jangan berhenti. Sampai 70 derajat. Setelah 70 derajat bisa ya bergerak apa enggak? Bisa enggak? Bisa apa coba? Ini belajar sekolahnya di mana? Enggak bisa. Air 70 derajat kok bisa mendidih? Enggak bisa. Sudah panas tapi tetap enggak bisa bergerak. Harus apa? Jangan berhenti. Panasi lagi. 80 derajat. Bisa bergerak apa enggak? Belum bisa. Jangan salah. Jangan berhenti. Panasi lagi. 90 derajat. Bisa bergerak enggak? Tetap enggak bisa. Panasi lagi. 95 derajat. Bisa bergerak enggak? Enggak bisa. Panasi lagi. 100 derajat. Begitu 100 derajat langsung bergerak sendiri. Betul.
saudara sendiri ya, dengar ya. Saudara mungkin dengar tertarik, betul nggak? Ingin juga ngalami seperti itu. Tapi belum tentu saudara bergerak. Saudara izinkan api itu makin besar di dalam dirimu. Setelah besar, saudara nggak bisa berhenti. Seperti air itu. Biarpun sudah panas, kalau belum sampai titik didih. Saudara kira, kalau belum sampai titik didih, kalau belum sampai 100 derajat, nggak pernah bergerak. Saudara ngerti saja, tidak membuat saudara melakukan. Banyak orang ngerti, ya berbuat baik itu baik, betul nggak? Belum tentu semua melakukan, betul nggak saudara? Harus terus, dengarkan terus, dipanasi lagi, lalu lama-lama dari pikiran ngerti, akan turun ke hati, ingin. Orang yang ingin bergerak apa enggak? Halo? Tidak, belum tentu. Banyak yang ingin berbuat baik, ayo. Banyak yang ingin jadi KKS, tapi saudara melangkah enggak? Enggak. Itu harus terus, jangan berhenti saudara. Saudara tangkap terus, saudara tangkap terus. Atau saudara gerakkan anggotamu, terus. Sampai keinginan menjadi keinginan yang menyala. Keinginan yang menyala-nyala. Keinginan yang berkobar-kobar. Sampai hatinya mendidih. Saat mendidih, pasti bergerak. Hukum mendidih, saudara tangkap dulu. Sebelum saudara mendidih, saudara itu enggak bergerak. Kalau anggota kelompok selmu, saudara gerakkan keluargamu. Sebelum mendidih, mereka juga enggak gerak. Belum akan jadi kegerakan. Semua ngerti tentang berbuat baik, belum tentu. Semua orang ingin hidup baik, belum tentu tinggalkan dosa, betul enggak? Sampai keinginannya menyala-nyala. Dan saat itu, saudara akan bangkit. Saat itu, saudara akan bergerak. Ayat ini saudara, biarlah rohmu menyala-nyala, layan Tuhan, dipasang gereja kita sejak ulang tahun ke-1 sampai 10 kurang lebih. Terus menyala-nyala. Terus saudara, terus. Lama-lama orang makin panas. Lama-lama orang makin mendidih. Lama-lama lebih banyak orang bergerak. Ya, save the lost, at any cost. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. Terus saudara dibangkitkan, terus digerakkan saudara. Lama-lama orang ikut tergerak, orang ikut terbakar. Lama-lama semua bergerak. Hukumnya harus sampai mendidih. Katakan sampai mendidih. Sampai mendidih. Sampai mendidih. Tangan sebelah, sampai mendidih. Betul. Sejak saudara uji, saudara pasti ya. Sebelum saudara mendidih, saudara itu tidak melakukan. Tapi kalau saudara sudah terbakar mendidih, pasti. Betul? Pasti. Jadi harus berjuang. Saya sudah dapat api, harus terus sampai mendidih. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Hari Minggu, saudara, iya, kita belajar tentang bait Allah. Yang ada air yang mengalir. Saudara belajar itu ya saudara. Itu gambaran juga kita itu bait Allah. Saudara, akan ada aliran air mengalir. Itu karya Roh Kudus yang akan berkarya, saudara. Ya, kalau diikuti terus lebih dalam, saudara, oh maka akan lebih deras airnya. Setinggi pergelangan kaki, airnya ya kecil. Lalu kalau lebih dalam lagi, ikuti terus. Setinggi lutut, airnya makin besar. Kalau terus diikuti loh, setinggi pinggang, airnya makin besar. Terus diikuti lagi, sampai jadi sungai. Artinya apa? Kita hanyut. Kita dibawa Tuhan. Bukan lagi kita membawa Tuhan, kita dibawa pada Tuhan. Dan itu akan mengalami saudara breakthrough. Terobosan yang luar biasa. Jangan puas dengan yang sudah saudara dapatkan. Lebih lagi. Dan saudara akan sesuatu yang luar biasa. Elisa kejar terus, berjuang terus saudara. Ya, dia nggak mau berhenti saudara. Sampai Elia tanya, kamu nekat ikut terus. Kamu itu mau minta apa? Dia berkata, supaya aku dapat apa? 2 porsi. Ya, pengurapan daripadamu. Punya keinginan yang menyala-nyala sampai 2 kali lipat. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Kemarin saya saksikan di Toronto. Saya ajak semua 1 minggu berendam.
1 minggu tangkap pengurapan. 1 minggu, hanya 1 hari saya izinkan setengah hari pergi Niagara. Kenapa? Pengurapan tambah, pengurapan tambah, pengurapan tambah. Dan yang alami sesuatu yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Iya, saya percaya itu satu yang luar biasa. Yang terakhir saja. Lalu setelah itu temanya tadi, jaga apinya. Jaga apinya. Jaga apinya. Terus menyala. Jaga apinya. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Api yang ada dalam hatimu harus dijaga supaya terus menyala. Menyala, menyala, menyala. Jangan dibiarkan padam. Jangan dibiarkan padam. Kalau sudah biarkan, api itu selalu padam. Dengar ya, dijaga. Jangan dibiarkan padam. Jangan boleh padam. Dijaga. Jangan biarkan padam, saudara. Maka apa? Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Tambah kayu, tambah kayu, tambah kayu. Habis, tambah kayu lagi, tambah kayu lagi. Kalau enggak, kayunya habis akan padam. Tambah lagi, setiap pagi tambah kayu. Setiap pagi tambah kayu. Setiap pagi tambah kayu. Kayu itu bisa bicara banyak. Doa-doa kita setiap hari, terima lagi. Oh, api daripada Tuhan, melekat pada Tuhan. Tambah api lagi, tambah kayu lagi, saudara. Ya bisa banyak, saudara. Ya, lalu juga dikatakan mengatur korban bakaran di atasnya. Pengorbanan, korban waktu, korban apa untuk semuanya lah, saudara. Dan membakar segala lemak korban keselamatan di atasnya. Yang penting dijaga, terus tambahi kayunya, tambahi korban bakarannya. Ayat 13 diulang lagi. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Kalau saudara perhatikan diulang, diulang, diulang. Artinya penting sekali. Diingat lagi. Jangan dia biarkan padam. Ada banyak orang pernah dapat api, tapi dibiarkan airnya padam. Tadi saya katakan, gak lama sudah hilang lagi pengurapannya. Gak lama semangatnya sudah hilang. Maka harus dijaga, dijaga, dijaga. Jangan sampai padam. Selama api itu menyala dalam roh saudara, maka iblis akan lari. Maka kuasa Tuhan akan terjadi. Maka segala sesuatunya akan menjadi luar biasa. Dijaga. Saya pernah gambarkan itu seperti itu, saudara. Kompor itu, saudara. Saudara tahu ya, kompor ya sama ya. Bahasa Indonesia kompor juga ya. Ya. Kompor ya, saudara. Siapa yang punya kompor? Kalau kompor itu padam, maka kecoa, kalajengking, semua berani ada di situ dan buang kotoran. Kalau padam. Betul? Kalau kompornya nyala, semua kalajengking lari, semua kecoa lari, semuanya lari, nggak ada di situ lagi, nggak lari, akan terbakar, habis mati. Sama hidup kita, kalau kita padam, saudara, maka banyak roh-roh jahat, semua yang tidak baik datang dalam kehidupan kita. Dosa datang, roh-roh jahat datang, dan banyak kita dibuangi kotoran, saudara. Tapi kalau rohmu menyala, semua itu akan pergi. Nggak pergi juga akan mati karena ada apinya menghanguskan. Jadi maka harus dijaga, terus menyala, terus menyala, terus menyala, diulang-ulang, harus dijaga. Saya percaya kalau saudara lakukan sesuatu yang luar biasa, api Tuhan memang berasal dari Tuhan, tetapi tanggung jawab kita adalah menjaga api tetap menyala. Saudara, kakek 10 hari itu bagian Tuhan akan menyalakan api itu, akan menjamah setiap saudara. Bagian saudara harus menjaga, 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 menjaga. Saudara, tadi dikatakan Roma 12 juga sama. Roma 12 ayat 11, jangan hendaknya kerajinan kendor. Jangan biarkan kendor. Jangan biarkan kendor. Kalau saat ini sempat kendor sebelumnya, jangan biarkan kendor. Nyalakan lagi, nyalakan lagi, nyalakan lagi, nyalakan lagi. Konsisten. Saudara dengar, itu sebabnya gereja kita itu setiap tahun selalu ada doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Menurut saya ya, saya nggak tahu kalau ada yang lebih ya. Di Indonesia mungkin doa puasa paling banyak itu gereja kita.
Ya atau ya? Awal tahun doa puasa 21 hari. Betul saudara? Lalu menjelang ini Pentakosta doa puasa berapa? 40 hari. Nanti ulang tahun gereja doa puasa lagi 10 hari. Doa puasa, doa puasa. Salah satunya doa puasa adalah nyalakan api, lemahkan daging, bangkitkan roh, menyala, kalahkan daging. Terus, kalau saudara terus rapat itu salah satunya membuat apimu tetap menyala. Tetap menyala. Kenapa? Terus daging itu dikalahkan, saudara. Menyala, doa puasa, lapar dan haus akan Tuhan itu saudara api, ada api, lapar dan haus. Ikuti, belajar. Setiap KKR seperti ini juga sama, tiap tahun kita adakan. Tujuannya apa? Lawatan lagi. Yang sempat padam dinyalakan lagi, yang sempat kendor dibangkitkan lagi, yang masih nyala dibesarkan lagi. Makin besar, makin besar, makin besar. Ketika UC, saudara juga sama loh. Saya dorong setiap saudara yang belum ikut UC, yang belum daftar. Kalau bagi saya UC itu apinya paling besar, sangat besar. Semua siapa yang pernah ikut UC? Angkat tangan yang pernah ikut UC. Tanya semua ya yang ikut UC ya. Kalau saudara memang datang mau cari lo ya, mau sungguh-sungguh, pasti saudara terbakar. Pasti itu saudara terbakar. Pulang saudara akan bawa apinya itu. Pasti. 3 saudara jaga, 3 saudara rawat. Betul, daftarkan. Apalagi saudara yang merasa ini sudah mulai padam. Oh, saudara tangkap lagi apinya. Bahkan yang masih menyala, besarkan lagi apinya. Dalam salah satu peserta ya, saya cukup kagum saudara. Ada peserta dari Jepang. Yaitu waktu beberapa pendeta, tapi ada 2 pendeta Jepang sempat bersaksi. Karena di UC kadang-kadang ada sesi kesaksian. Waktu dia maju di mimbar, kalau ada gambarnya dikeluarkan ya, itu dia ngomong apa? Saudara, saya mau bersaksi. Saya dari Jepang. Saya pendeta Jepang. Kemarin malam istri saya telepon. Tanya apa kira-kira? Sudahkah kamu ke Sungai Bengawan Solo? Loh, saudara, yang ditanya itu jauh-jauh saudara. Ikut konferensi dari Jepang yang ditanya, oh, sudahkah ke Bengawan Solo, Sungai Bengawan Solo? Loh, jangan salah loh saudara. Lagu Bengawan Solo itu terkenal loh di Jepang, di mana? Kan karena pernah jajah di sini, betul gak? Lagu itu jadi legenda di sana. Jadi bagi dia Bengawan Solo itu sungai yang indah, itu sungai yang luar biasa. Jadi istrinya tanya, sudah ke Bengawan Solo apa belum? Gimana sungai Bengawan Solo itu? Dia berkata, aku belum ke Bengawan Solo, sibuk, gak ada waktu. Sungai Bengawan Solo, sebab di sini ada sungai api Roh Kudus yang mengalir, yang menyala-nyala. Aku gak sempat lihat sungai Bengawan Solo, aku sedang alami api Roh Kudus. Betul saudara. Jadi hal yang lain itu disingkirkan. Saya terharu, luar biasa Tuhan. Api, ikuti. Dan saya percaya kalau saudara tangkap, saudara terus jaga, saudara. Itu salah satu gereja kita terus rutin. Saudara tahu, KKR seperti ini diadakan mungkin sudah 30 tahun ada mungkin. Dulu jarang gereja-gereja ngadakan. Sekarang mulai banyak yang ngajakan. Tapi konsisten, terus. Dan ternyata datang dengan kasih karunia yang luar biasa. Ini sudah harus selesai belum ya? Saya enggak ngerti jamnya. Saya tutup aja dengan satu ya, kesaksian. Tadi saya tiba-tiba ingat, saya percaya Tuhan. Billy Graham, saya kenal Billy Graham ya. Itu terkenal sebagai penginjil yang terbesar, legenda sampai akhir. Finish strong, betul. Sebetulnya zamannya dia ada 2 temannya yang luar biasa sekali. Saya baca ya tentang kisahnya. Sebetulnya 2 orang ini malah lebih hebat dari Reinhard Bonnke. Saudara, coba dikeluarkan ya. Ini 3 orang. Saudara, kalau ini pasti saudara tahu siapa ini. Ini lihat mukanya ini loh, Billy Graham. Masih muda, saudara. Tapi ada ini, saudara, Charles Templeton, saudara. Ya, lalu juga ada lagi ini, Brown, ya, Clifford, saudara, 2. Tapi saudara tahu nggak? Saya tadi baca lagi, saya baca. Dikatakan ini, saudara, ya, Charles Templeton ini, itu ada enggak ya? Ada keterangannya enggak ya? Kalau enggak ada saya jelaskan. Yang penting, ini saudara, sedang naik daun. Mungkin ini, ya terus coba, terus dilanjutkan. Ini bukan.
Ya sudah, saya cerita aja ya. Itu dikeluarkan boleh. Yang penting gitu. Tadi yang Charles itu saudara, dikatakan orangnya sangat pandai. Dia sangat pandai, saudara. Dan dia itu, wah, khotbahnya, pengajarnya bagus. Pokok dikatakan secara pengajar saudara itu dia lebih bobot dari Billy Graham. Orang pikir nanti ini jadi luar biasa sekali, saudara. Tapi sayang, saking pinter, saking pandainya, saudara, malah dia udah ada firman Tuhan, akhirnya malah meragukan firman Tuhan. Betul, saudara. Dan akhirnya dia malah nggak yakin lagi dengan Tuhan. Akhirnya malah dia meninggalkan Tuhan. Karena saking pinternya, oh ini gini masuk akal, nggak macam-macam gitu, saudara. Dan akhirnya dia tinggalkan Tuhan dan habislah. Sebetulnya dulu yang satunya, saudara Brown tadi itu, saudara, dia itu wah, pengkhotbah yang berapi-api. Sampai disebut ini pengkhotbah yang luar biasa. Ada api yang luar biasa. Dia pintar khotbahnya. Bahkan dia sangat supel sekali, saudara. Orang dengar khotbahnya senang sekali. Apinya besar sekali. Billy Graham belum apa-apa, saudara. Tapi sayang, ya, pengkhotbah yang apinya besar, saudara, hidupnya tidak dijaga. Akhirnya hidupnya jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa. Dan akhirnya karena dia hidup dalam dosa, akhirnya tersebar kabar. Akhirnya makin orang gak mau lagi ngundang dia. Makin lama, makin mundur. Makin lama, makin mundur. Makin gak ada yang ngundang. Hilang. Kenapa? Gak disiplin jaga dosa hidupnya. Kekudusannya habis. Beda dengan Billy Graham. Dia tidak sehebat dua itu. Tapi dia setia. Dia pegang terus. Dia berjalan bersama Roh Kudus. Dia terus layani Tuhan. Dia terus layani Tuhan. Dia terus layani Tuhan. Dengan api yang dia dapatkan, dia layani Tuhan. Dia akhirnya menjadi penginjil terbesar sepanjang masa hidupnya. Sampai umur hampir 199 lebih, dia pulang ke rumah Bapa. Pelajarannya, jangan sampai berhenti. Awalnya bagus, pinter, jenius. Tapi jangan keblinger. Yang kedua, karismatik, apinya besar. Wah, daya tariknya luar biasa. Tapi jangan sampai nyimpang berbuat dosa. Belajar seperti Billy Graham, konsisten. Tangkap terus, jaga api yang di dalam rohnya tetap menyala. Tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala. Dan tetap menyala, saudara. Saya percaya itu pengalaman yang bagi saya sangat penting itu buat contoh. Ya, setiap kita pastilah mengalami masalah dan beban berat. Saya tutup sekarang pengalaman pribadi sebagai yang terakhir. Semua orang pasti pernah mengalami lah. Ya, beban, masalah, sakit hati. Siapa di sini yang pernah mengalami sakit hatinya? Angkat tangan. Loh, hebat ya, nggak pernah ya. Siapa di sini yang nggak pernah hatinya sakit? Angkat tangan. Saya pun pernah, saudara. Kalau sedang diserang, diejek, ditertawain, difitnah, bisa sakit loh, saudara. Kata-kata itu bisa nyakiti hati loh, saudara. Cuman saya nggak mau simpen sakit hatinya. Bisa disakiti, rasa sakit, tapi nggak mau nyimpen, saudara. Semua pasti ngalamin macam-macam. Saya akan jaga terus dengan apa, saudara? Pikiran positif, saudara. Ya, hatinya tetap percaya. Jadi terus, yang pertama yang saya lakukan kalau saya datang seperti ini, saudara. Dulu ya, saudara, itu saya pasti borong. Zaman dulu itu ada kaset audio, kaset. Saya borong. Si Roma saya dengarkan lagi. Saya cari pengkhotbah yang memang apinya besar. Seperti Reinhard Bonnke dan lain-lainnya, saudara. Sehingga setiap saya lemah, dengar lagi, nyala lagi itu, saudara. Sekarang lebih enak di media ada banyak, saudara. Jaga pergaulan. Pergaulan kalau sampai tidak baik, orang yang pesimis, orang yang negatif, kalau saudara bergaul, cepat atau lambat pasti hilang. Jaga pergaulan, jaga pikiran, jaga pendengaran, jaga yang kita lihat dan banyak. Kalau sampai sempat luka, kalau saya di rumah karena punya kamar doa, saya akan masuk kamar doa saya. Saya bila perlu nangis di bawah kaki Tuhan, curahkan ya sebuah kepahitan. Di bawah kaki Yesus. Semua sakit dan beban, saudara. Terus, saudara. Ya, karena saya tutup, saya kunci sampai habis, sampai lega.
Lalu setelah itu saya bangun dengan perkataan profetik. Saya bangun dengan perkataan yang positif. Kuasa perkataan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau bangkit lagi. Saya mau bangkit lagi. Saya mau bangkitlah. Yesus pembelaku. Yesus tidak akan tinggalkan aku. Ya kalau berdosa, mengaku, minta ampun, dan percaya Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, Tuhan bangkit lagi, Tuhan bangkitkan lagi. Lalu setelah itu keluar sebagai pahlawan iman lagi, menyala-nyala. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangkan saudara, tapi saudara dengar. Setelah tangkap, dibesarkan, lalu dijaga terus. Ini selama 10 hari ikuti terus. Setelah itu jaga terus. Nanti saudara lihat, saudara akan seperti Billy Graham, naik, naik, naik. Bu Guntur sampai sekarang tetap seperti itu kan dijaga. Saya terus seperti ini karena jaga. Semua orang saudara, karena dijaga. Dan saya percaya hari ini saudara akan tahap satu. Kita akan kembali saudara, tangkap pengurapannya, maju seperti kemarin. Ayo.